Heboh! Pendukung Anies Baswedan garis keras mengaku kalau Anies hampir saja jadi tersangka KPK, makanya buru-buru dicapreskan. Waduh, ini katanya strategi mereka agar Anies ini terhindar dari buruan KPK. Loh, ini sih niatnya belain Pak Anies tapi justru jadi blunder. Makin kubur Pak Anies lebih dalam. Kalau memang pencapresan Pak Anies adalah trik mereka untuk menghindari status tersangka dari KPK, berarti benar dong. KPK sebetulnya sudah punya bukti untuk mentersangkakan Pak Anies Baswedan. Hayo loh, kan? Pasti salah omong nih, jadi blunder. Tapi buru-buru dicapreskan karena kalau tidak dia tersangka. Jangan terlalu ini juga, ya jangan sok-sok polos juga, kan gue ngerti juga lu di KPK gimana. Lah, saya juga ngerti abang kalau begitu. Kalau menarik ini tuh nggak bisa hanya Tom Lembong. Dari pertama kali Anies gubernur kan sudah berkali-kali kejadian. Bagaimana dia tidak boleh turun pada saat saya dapat berita kurang lebih sekitar 7:30 besok Nasdem akan deklarasi Anies. Pak Suryanya masih ada di Singapura hari Sabtu itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan Anies agar tidak menjadi tersangka. 2023 berarti itu? Iya. Kenapa begitu? Anies tidak mau dicapreskan sebelum masa gubernurnya habis. Masa gubernurnya habis itu tanggal 16 Oktober. Oke. Tapi buru-buru dicapreskan karena kalau tidak dia tersangka. Jangan terlalu ini juga, ya jangan sok-sok polos juga, kan gue ngerti juga lu di KPK gimana. Lah, saya juga ngerti abang kalau begitu. Wah, ini pernyataan dari anak Abah nih teman-teman, pendukungnya Abah Anies yang setia banget. Di sini beliau cukup blunder gitu ya dengan mengatakan Pak Anies ini memang sengaja buru-buru dicapreskan supaya menghindari pentersangkaan dari KPK, teman-teman. Berarti ini sebetulnya sudah menjawab ya, kalau KPK ini sebetulnya sudah punya bukti-bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tersangka. Iya dong. Kalau seperti itu, makanya tadi dari awal saya sudah bilang ya, kalau ini tuh blundernya dari pendukung Abah. Niatnya mau membela Abah, tapi ini justru semakin membuat Pak Anies terkubur lebih dalam lagi. Saya mendengar ini, kalau salah ya saya minta maaf, ya kan? Dan kita minta maaf duluan. Tetapi ini ada ketika waktu itu sibuk Anies ini mau ditahan KPK, ya kan? Kasus Formula E. Itu kan didesak terus supaya Anies itu dipenjara, tersangka kan gitu. Sehingga calon itu hanya dua, Prabowo dan Ganjar. Gitu kan. Nah, ada yang menyampaikan ke saya, Pak Jokowi bilang begini, ngapain kita proses hukum Anies? Kita jangan menari di gendang orang lain dong. Itu kata Jokowi. Makanya kan habis itu setelah Jokowi ngomong begitu, itu kan Anies tidak ada lagi proses hukum Anies karena Jokowi nggak mau. Ini konon katanya ya. Konon. Kalau salah Minta maaf. Nah, kalau benar Alhamdulillah. Nah, jadi begitu. Jadi Anies itu sebenarnya nggak jadi diperiksa oleh KPK secara terus sampai menjadi tersangka, dari penyidikan menjadi tersangka, karena Jokowi nggak mau. Gendang orang lainnya maksudnya gimana? iya. Ya gendang orang yang bermain di KPK pada masa itulah. Oh, maksudnya di internal KPK. Tapi pengakuan Sekjen Hasto Internal KPK dan yang menentukan siapa Firly jadi itu. Di sini maksudnya ya PDIP lah. Oh, itu gamenya PDI berarti. Jokowi nggak mau ikut campur Nggak itu. mau. Tapi kata Dan Sekjen Hasto yang mau masukin Anies ke penjara berarti PDI dong. PDI. Kata Sekjen Hasto supaya ini antitesis baru supaya si itu lancar. itu tuh siapa? Ini Ganjar. Ganjar. Oh, oke. Bukan Jokowi. Bukan. Jokowi Konon katanya Jokowi justru menolak, melarang untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Anies. Oh, menarik nih teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Pak Zulfan Lindan di sini, beliau mengatakan kalau ternyata ada orang yang punya kepentingan di balik Pak Anies yang jadi tersangka, gitu teman-teman. Bahkan ini disebutkan dengan jelas kalau itu adalah PDIP. Yang mana PDIP ini meminta Pak Firly gitu ya untuk mentersangkakan Pak Anies Baswedan, tapi kemudian itu digagalkan oleh Pak Joko Widodo. Wah,
KPK sudah punya bukti. Anak Abah berusaha menyelamatkan dengan abahnya dijadikan capres waktu itu. PDIP punya kepentingan untuk membuat Pak Anies jadi tersangka supaya melancarkan jalan mulusnya PDIP. Kemarin Denny Indrayana mengaku bahwa Bapak minta dirinya untuk membantu Anies jadi capres, bagaimana Pak? Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nodonya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal kan gitu. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Sehu, ketika datang ke rumah saya menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket. Kalau partainya satu keluar, sama pesan saya kepada Denny. Saya akan jaga pemilunya. Saya bilang aja pemilu terselenggara. Itu aja. Wah, ini menarik nih teman-teman. Kalau tadi berkaitan dengan Pak Anies yang diuber KPK, ya kan ditersangkakan KPK sehingga ditolongin oleh anak Abah gitu ya, oleh pengikutnya, oleh pendukungnya. Saya jadi ingat kalau kita bicara soal pendukungnya Pak Anies Baswedan, bisa dikatakan pengikutnya Pak Anies Baswedan itu cukup fanatik semuanya teman-teman ya. Kayak ibaratnya menganggap Pak Anies itu sebagai sosok yang wah luar biasanya banget lah. Bahkan sampai kalian pasti sempat dengar ya di waktu Pilpres kemarin ada pendukungnya Pak Anies Baswedan itu mengibaratkan Pak Anies sebagai Imam Mahdi dan lain sebagainya. Itu kan kayak nggak logis sebetulnya ya, nggak logis gitu loh. Terus kemudian kalau kita coba mengamati bagaimana narasi-narasi dari pendukungnya Abah Anies, mereka itu senang banget, kayak gimana ya, nada-nadanya itu terkesan provokatif sekali, ya kan? Provokatif sekali. Salah satu contohnya seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD ini tadi. Nada-nada yang selalu disuarakan oleh pendukungnya Pak Anies Baswedan itu soal penjagalannya Pak Anies dan lain sebagainya. Makanya di sini Pak Mahfud MD itu sampai minta tolong udah bantuin Pak Anies jadi presiden deh. Soalnya ini nanti kalau Pak Anies gak bisa nyapres gitu ya, gak ada tiket buat nyapres, bisa-bisa yang dituduh siapa? Pemerintah lagi yang dituduh. Dituduh apa? Dituduh menjegal Pak Anies dan lain sebagainya. Padahal mereka punya maksud ternyata ya. Di balik pencapresannya Pak Anies, mereka ingin menyelamatkan Pak Anies dari status tersangkanya KPK. Sebenarnya Anies waktu itu mau jadi gubernur Via PDI. nggak usah pakai tekanan. Jangan ada sedikit pun tekanan. Dia hanya diminta ikut. Saya ikut total Bu Mega. Ya. Jadi itu orang. Tapi Anies nggak mau juga. Dia nggak mau. Jadi setengah-setengah. Iya, Datang aja di rumah belakang, di gedung belakang, duduk sama-sama Rano ya. Kan saya bilang, saya ikut Bu Mega, ikut PDIP. Iya. Saya akan bahkan dia akan mungkin berjanji di depan forum untuk bersama PDIP. Wah itu jadi itu. Oh gitu. Jadi Pak Anies dengan PDIP ini kan sebetulnya dua pihak yang berbeda, sangat berbeda sekali. PDIP dengan partainya, Pak Anies yang berdiri sendiri tanpa partai, yang mana Pak Anies ini sebagai politisi tapi politisi yang tidak memiliki partai. Sampai-sampai sempat ada istilah kalau Pak Anies ini ikut loncat karena nyemplung di politik tapi tidak totalitas, ibaratnya kayak setengah-setengah gitu. Terus kemudian ini agak di flashback lagi ketika Bung Freddy dulu ini mengatakan Pak Anies Baswedan ini sebetulnya waktu pilkada kemarin ada kesempatan untuk bisa maju pilkada via PDIP. Cuman kemudian tidak berhasil karena apa? Syarat yang diminta oleh PDIP itu tidak bisa dipenuhi oleh Pak Anies Baswedan. Mengenai totalitas nyemplung di partai itu tadi teman-teman. Tidak bisa. Tapi ya sempat ada apa ya istilahnya kayak tidak mau nurutnya Pak Anies Baswedan, susahnya nurut Pak Anies Baswedan ke Ibu Megawati sampai-sampai Pak Anies Baswedan ujung-ujungnya membela Pak Pramono di Jakarta. Itu cukup dipertanyakan waktu itu. Kok tiba-tiba banget PDIP bisa rukun dengan Pak Anies? Ini ada apa?
Ada apa? Jelas itu dipertanyakan ya kan? Apakah ada maksud tersendiri atau memang ada tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Anies Baswedan? Mungkin tidak sekarang, tapi bisa jadi 2029 nanti. Ini sebenarnya ini baru pertama saya buka. Iya. Kan gini ini sebenarnya ini baru pertama saya buka. Iya. Jadi suatu hari saya mendengar kabar salah seorang cawapres gitu mau ditangkap oleh KPK. Itu di akhir September. A1. Terus, wah saya kaget, ini kacau nih kalau seorang sudah jadi cawapres. Mungkin cawapresnya Anda. Saya punya cawapres semuanya. Mau ditangkap, Bos. Terus, saya undang KPK, betul Anda mau ngajak cawapres? Jangan deh saya bilang, ini pemilu. Ini kan sebentar lagi, nangkapnya nanti aja. Sekarang biar ikut pemilu dulu. Terus dia bilang gini, enggak Pak. Saya bilang sih ini loh, yang mau Anda tangkap. Iya. Mau dipanggil KPK lalu mau ditahan, inilah yang mau ditahan gitu. Terus, enggak Pak kalau ini, tetapi mungkin saja itu terjadi. Kenapa? Kalau penyidik itu tiba-tiba ngundang komisioner. Ya mohon maaf, saya punya harga diri sebagai warga Jakarta. Kalau saya ikut di dalam pemilihan ini, terlibat untuk memilih calon salah satunya, maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Saya pribadi ya, saya nggak ngajak orang. Ini kesadaran pribadi bahwa aspirasi saya kan dibegal nih. Lalu kompromi. A few moments later. Oh ya, saya paham nih, saya paham. Ternyata seseorang ini, ya salah seorang pendukungnya Pak Anies Baswedan yang di awal tadi kita lihat teman-teman, ternyata beliau ini memang suka blunder. Tidak cuma itu aja, ternyata kalau kita coba lihat di ke belakang nih, ya yang tidak terlalu jauh lah ya, di ketika pilkada kemarin, beliau udah blunder juga teman-teman. Katanya ya istilahnya kayak tidak ingin mendukung kalau misalkan Pak Anies ini tidak maju. Ternyata dia ikut-ikutan dukung, bahkan jadi tim sesnya. Tuh, gimana tuh? Kan sangat blunder sekali bukan? Iya. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Benar nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih. Jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Mulai Pak Anies Baswedan memainkan narasi-narasi negatif mengenai perpolitikan di tanah air. Rasa-rasanya seperti rasa kesal karena tidak bisa menang kemarin masih sangat ketara sekali ya. Bahkan ini juga dirasakan oleh netizen di komentar teman-teman. Nih ini ada yang berkomentar dari Bang Ilham, katanya di masjid pun kampanye Mas Anies. Kasihan deh nggak ada tempat itu. Dari Anon, emang nggak salah dijulukin Sengkuni. Gimana, kalian setuju nggak? Ada lagi dari Agi, katanya berbahaya sekali mulut orang ini, penuh dengan provokator dan jauh dari kata menyejukkan hati. Waduh. Ada lagi nih dari Boeing, gimana bacanya ya? Ini pokoknya ya teman-teman ya. Katanya gelandangan politik di masjid pun
milih pidato. Wah, dari Bung Berto, Masjid tempat memberikan kebaikan bukan provokator. Ada lagi dari Mufila nih. Masjid woi tetap aja mainnya. Tuh, gitu teman-teman. Dari kolom komentar saja sudah sangat ketara kalau netizen ini juga cukup geleng-geleng kepala melihat tingkahnya Pak Anies Baswedan. Ketika seseorang yang katanya sangat cerdas, harusnya ketika orang yang cerdas itu kan ketika sudah berkompetisi dan kalah dari kompetisi ya sudah menerima dengan lapang dada. Namanya juga kontestasi pilpres, ya kan? Ya kalau misalkan memang tidak bisa menang di periode ini, cobalah di 5 tahun lagi. Itu namanya orangnya gentle gitu loh. Tapi enggak. Tapi orang ini berbeda. Justru sampai detik ini terus menyindir-nyindir pemerintah, terus menyindir-nyindir kontestasi pilpres yang katanya begini. Ya seperti yang tadi disebutkan, provokatif sekali kan? Adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Nah, terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Anies gak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu. Ya, tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Ketika Joe McCain dalam sebuah kampanye terbuka dibilang sama pendukungnya, saya nggak percaya sama Obama. Obama itu Arab, Muslim, teroris. Terus John McCain bilang, oh no madam, nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Obama itu warga negara terhormat, senator yang baik, pembayar pajak yang baik. Cuman saya berbeda cara ngelola negaranya sama dia. Saya nggak setuju dengan program-program dia. Karena saya nggak setuju dengan program dia, maka saya jadi presiden. Tapi dia hentikan kebencian itu depan umum. Nah misalnya ketika ada kebencian dulu, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Tanya nggak, kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Anies Baswedan bapak politik identitas. Iya juga ya. Pak Anies dan juga pengikutnya seringkali memainkan politik identitas. Politik yang memecah belah. Ini sudah ada contohnya juga. Ketika Pak Anies memenangkan di Jakarta kemarin. Sampai ada keluar istilah yang mana itu menyakiti hati Pak Ahok. Yang mana menurut Pak Ahok itu narasi-narasi yang memecah belah bangsa. Gimana menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.